Nah, kemudian dikatakan dalam tingkatan wujud ini, dengan demikian kalau wujud atau ada itu satu, kemudian terdapat di dalamnya tingkatan-tingkatan, sementara tingkatan-tingkatan itu tidak mungkin penyebabnya di luar wujud, karena di luar wujud tidak ada. Kalau begitu, maka wujud itu memiliki tingkatan dan katakanlah tangga-tangga. Jadi marotib memiliki tingkatan, yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, tapi wujudnya lebih lemah, wujudnya lebih kuat. Yani yang membedakan kekuatan wujud dari yang lain, wujudnya, bukan hal lain. Itu. Oleh karena itu dalam istilah filsafat, pembeda dan penyatunya kembali menjadi satu. Kan begitu? Misalnya Ahmad dan Joko. Ahmad dan Joko memiliki kesamaan, memiliki perbedaan. Perbedaannya tidak kembali kepada kesamaannya. Nah, kenapa? Karena kesamaannya antara Muhammad dan Joko sebagai manusia, perbedaannya banyak. Wajahnya berbeda, umurnya, sifatnya, namanya. Jadi pembedanya bukan pembeda dalam istilah 5 universal. Pembedanya, yakni yang membedakan dalam hal ini apa? Tidak sama dengan kesamaannya. Kesamaannya manusia, perbedaannya wajah, tinggi, sifat-sifat lainnya. Jadi perbedaannya tidak kembali kepada kesamaannya. Tapi dalam masalah wujud, wujud-wujud yang berbeda dengan titik samanya, sisi samanya dan sisi perbedaannya satu, yakni wujud. Sebab di luar wujud tidak ada. Di luar wujud tidak ada. Oleh karena itu penyama dan pembeda ada penyama. Buat penyama dan pembedanya satu, yakni wujud. Oleh karena itu ma bihil imtiyaz yarji'u ila ma bihil ishtirak. Pembedanya kembali kepada penyatunya, penyamanya, kesamaannya, yakni perbedaannya kembali kepada kesamaannya, yakni ada. Tuh. Tingkatan wujud tidak saling membatasi, tapi tingkatan wujud membatasi, iya. Sebab membatasi akibat, tapi akibat tidak bisa membatasi sebab. Makanya kalau dikatakan tingkatan wujud saling membatasi, yakni yang kuat membatasi yang lemah membatasi yang kuat. Tidak begitu, tidak saling. Tapi tingkatan wujud itu hanya membatasi wujud, tidak apa-apa. Tapi kalau saling membatasi dalam artian yang bawah membatasi yang atas, tidak. Jadi pandangan kalian ini nanti pelan-pelan betul-betul nanti menatap wujud itu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan kenyataannya. Nanti perlahan-lahan semakin ke dalam, apa-apa yang tadinya belum tergamblangkan akan menjadi lebih gamblang. Tapi kalau lah tidak paham, harus ditanya. Saya simak. Terima kasih. Terus ada lagi? Yo. Keberadaan yang kuat dengan yang lemah, kalau dalam satu mata rantai ditinjau dari sisi waktu sama keberadaannya. Sebab ada, akibat ada. Dari sisi waktu sama, tapi sebab yang paling atas dari sisi waktu tidak akan sama dengan akibat yang paling bawah. Tapi sebab dan akibat kalau dia langsung, bukan sebabnya sebab atau akibatnya akibat. Kan kita bilang bahwa akibatnya akibat, akibat pula bagi
sebabnya. Sebabnya sebab pula bagi akibatnya, begitu. Nah, kalau sebabnya sebab atau akibatnya akibat, bisa dari sisi waktu berlainan. Tapi kalau sebab dan akibat langsung, waktunya bersamaan. Tapi martabatnya, tingkatannya, posisinya lebih dulu siapa? Sebab. Jangan lupa dulu mendahului itu ada 3. Ada waktu, ada tempat, dan ada hakikat. Imam mendahului makmum, tempatnya di depan. Misalnya hari Senin mendahului apa? Selasa dari sisi waktu. Kemudian sebab mendahului akibat dari sisi hakikatnya. Sebab dari sisi waktu dan tempat bersamaan. Begitu. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan, apakah ada akibat yang dikeluarkan dari ruang waktu? Ya banyak. Siapa? Akibat yang apa itu yang keluar dari ruang waktu? Coba beleng belakang. Akibat, yakni sebab dan akibat, anggap dua-duanya sebab akibat. Keluar dari ruang dan waktu. Sebab akibat yang mana? Kalau bisa aku kasih tasbih. Wujud ada berapa macam wujud? Sebut. Berapa? Jangan takut salah. Nanti akan terkenang kalau salah. Jadi sekali salah nanti diingat sering. Makanya nuzulul Quran, turunnya Quran menunggu masalah yang ada di masyarakat. Tidak duduk Nabi ngajar tafsir dari awal ke akhir, tidak. Malu, jangan malu. Kalau mau malu tidak apa-apa, tapi saya anjurkan jangan malu. Apa? Itu salah satu pembagiannya. Oke. Yang kira itu bukan yang saya maksud, itu sudah benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud berkenaan dengan tingkatan wujud ini. Susah memang, makanya aku kasih hadiah tasbih. Karena tidak pernah aku simpulkan secara gamblang. Makanya sekarang digamblangin. Bisa? Makhluk ada berapa tahapan makhluk? Oke, ada berapa tingkatan wujud? Nah, apa? Hah? Akal, barzah, dan materi. Akal, yakni makhluk akal atau malaikat tinggi kalau istilah agama. Kemudian barzah, yakni malaikat pengatur semesta alam. Materi kalau istilah agama. Kemudian materi. Nah itu. Jadi pertanyaan tadi apa? Adakah sebab akibat yang keluar dari waktu? Banyak. Ya ini apa? Makhluk akal dan makhluk barzah. Ya, yang sebab akibat di materi ini aja yang terikat dengan ruang dan waktu.